Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Agustini dengan NPM 212151063. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sarana ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Sarana berpikir ilmiah. Sarana ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Sarana ilmiah merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut membuat manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori yang lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menghubungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Adapun sarana berpikir ilmiah, yang pertama ada bahasa, yang kedua matematika, ketiga statistika, dan keempat logika. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sarana berpikir ilmiah, yang pertama bahasa, adalah alat komunikasi lisan yang digunakan dalam semua proses berpikir ilmiah. Bahasa adalah alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan ide-ide tersebut kepada orang lain. Kedua ide ini didasarkan pada logika induktif dan deduktif. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu akan mengarah pada kesimpulan yang benar, terutama untuk bahasa yang buruk dan tidak benar. Yang kedua ada matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Yang ketiga ada statistika. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam kegiatan ilmiah diperlukan data-data, metode penelitian, serta penganalisaan harus akurat. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagai dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil maka
makin tinggi tingkat ketelitian tersebut dan sebaliknya. Yang terakhir ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Tidak hanya de facto, menurut kenyataannya kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu, kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Kesimpulannya, seseorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkannya. Sarana berpikir ilmiah ialah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Sarana yang digunakan dalam berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Sekian video penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.